Selamat siang teman-teman semua. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Jamnya sekitar jam 12:46. Jadi saya mau review sedikit dan tes fungsi dari alat ini. Insulation resistant tester ya. Tipenya dia seriesnya UT500 series. Tipenya sendiri adalah UT501A. Beli dari Shopee, makasih banyak Shopee ya. Dan pengirimannya ini kurang lebih 11 hari. Proses pembeliannya tanggal 19, tanggal 24 barangnya udah sampai Jakarta, tanggal 30 diantarkan ke rumah. Ya, dan sesuai standar lah itunya, jumlah harinya. Ini ada tertulis sini UT501A. Ya. Dan sebelum ini melalui bea cukai ini dibuka nih, tuh. Ya, open and reseal by custom. Ya. Jadi setiap kebetulan barang ini dari China. Kalau beli di lokal bedanya cukup jauh, lumayan jauh, di atas 150.000. Hanya beda di harinya aja. Kalau beli dari luar ya lama, harus sabar nunggu ya. Bentuk kayak gini, satu kotak hitam. Kalau sesuai dengan apa itu iklannya, itu ada kabel plov satu set, kemudian tali untuk ngikat juga. Ini operating manualnya hanya tuh satu lembar doang, bawa balik ya, 4 lah. Terus 2 jepit buaya ya. Di sini dalamnya itu pakai ngunci nih ya, kelihatan ya. Kabelnya ini terlihat sih lumayan lentur ya, lumayan lentur. Dan ini untuk ngikat itu digantung di itu waktu kerja ya. Dan alatnya ini tuh, Unity. Kita singkirkan dulu. Nah, ini kualitas ininya kelihatannya ya, lumayan lentur banget. Di situ udah tertulis 2000 volt. Tuh, kelihatan ya? 18 AWG. Ya, cukup gede juga nih, dia punya isi tembaganya. Dan ini unitnya. Buka. Ya, begitu. Ini plastik merahnya. Ini alot, ini nggak garing, jadinya ini bisa awet, ini tahan banting, nggak cepat pecah ya. Tapi kalau cuma nggak kaku ya, yang bikin dia ini. Sedangkan dia punya ini kualitas casingnya bagus ya, saya bilangnya rapi. Cuma ini lebih keras dari merah ini. Mungkin ini ABS kali ini, sejenis ABS, plastik ABS. Dan kita akan isi dia punya baterainya dulu ya, belum ada baterai ya. Kita akan isi baterai dulu. Saya bukan YouTuber, cuma saya pingin bagi pengalaman aja. Jadi ini video ini saya nggak edit karena saya nggak punya kemampuan edit juga, cut segala macam ya. Bentuknya begini. Oke. Nah, saya udah siapkan baterainya 6 biji.
Bagusnya ini 6 biji ini pakai A2, bukan pakai apa itu yang 9 volt punya. Kita isi dulu. Oke, sudah bisa. Oke, kita kembalikan lagi. Cuma sayangnya ini dia masih pakai plastik ini, jadi nggak ada dudukan ininya. Jadi ini harus hati-hati kalau kunci balik. Kemungkinan dia punya dratnya itu, kalau nggak kunci kembali ke dratnya, bikin drat baru bisa cepat rusak. Jadi saya mundur dulu, udah ketemu ini ya, baru. Jadi ini akan kembali ke dratnya. Oke. Nah, ini bentuknya. Ya. Cukup jelas kali ya. Lightnya nggak terlalu terang, malah bisa bilang gelap. Kalau hanya lihat begini doang nggak ada perbedaan ya. Kalau bagi saya mungkin ya nggak saya bilang nggak terang sama sekali, jadi nggak ada ini. Fungsinya hanya ada sebagai apa itu, ukur voltase listrik ya, PLN, AC. Jadi dengan datanya ini untuk mengukur listrik ACV nya ini dari 2 ini. Kalau untuk mengukur tahanan resistansinya ini 2 ini. Jadi ada perbedaan ini. Jadi sekarang saya akan coba mengukur ini dulu. Mengukur AC. Ini ada berapa? Saya ikat dah, biar ikat kembali. Saya akan pakai untuk mengukur AC listrik PLN. Coba lihat berapa nilainya. 219, 18. Dan saya akan bandingkan dengan yang ini, AC-nya. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Cuma dia digitnya di belakangnya itu nggak ada koma-komaan lagi. Kalau yang ini, yang Unity 61E plus ini ada koma di belakangnya. Kurang lebih sama, ini satu pabrik ini kualitasnya. Saya singkirkan dulu. Sekarang kita masuk ke tes ininya. Kita pasangkan dulu ya. Jadi ini pakai dikunci, jadi ini bisa kunci kuat di ini. Jadi akan memberikan kekuatan dan lebih aman ya. Oke. Baik. Nah,
Ini kita pindahkan dulu ke sesuai dengan ini. Jadi ini tulisan earth, ini ground. Nah ini pindah ke sini, ini line. Jadi untuk mengukur tahanan kabel atau segala macam itu harus posisinya 2 di sini, sesuai dengan yang ada di ini ya, di buku manualnya itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dari 100 volt. Lihat dia punya ininya, tampilan voltnya berapa ya, tampilan volt dan dia punya ini, dia punya ohmnya itu berapa ohm muncul di 100 volt dulu. Jadi 107 volt 110 mega ohm. Berarti kalau kita pakai dengan posisi 100 volt ini, dia akan munculkan, kalau alat yang kita tes itu sesuai dengan muncul angka gini, berarti udah sesuai standarnya dia, berarti udah aman, udah benar. Nah kita naikin lagi 250. Oke, coba lihat. Nah dia langsung ke 5,50 giga ohm. Jadi ini voltasenya 269, bukan 250 lagi dia. Bedanya ada 19 volt. Nah, naik lagi ke 500. Apa ada perubahan di ohmnya? Tetap 5,5 giga ohm, cuma voltasenya yang naik 531. 1000-nya nah 5,5 1059 volt. Dan memang ini dia punya tipe 501 nya itu hanya sampai 5 giga dia punya ininya. Kalau lihat dia punya specs-nya ya, tuh 5,5. Kalau 502 itunya itu ada ini 501B, dia lebih tinggi ininya, resistansinya tuh. Oke. Nah sekarang saya akan coba ngukur ini, dia punya voltase DC-nya. Jadi ini DC ya, dan tekanan tinggi ini. Usahakan hati-hati jangan sampai kesentuh 2 clove ini. Lumayan bisa ini. Mulai dari 100 volt dulu. Nah coba lihat ya, dia muncul berapa? 107,88 107 ya. Oke, kemudian 250 268 270 ya. Oke, ini tahanannya, ini tahanan saya punya ini 10 mega nih, kabel ini ya. Kemudian 500 volt, coba 500 volt coba ya. Di Unity ini 531, ini 533. Nah, saya akan coba sampai ke 1000 volt. Dan alat ini tertulis bisa sampai maksimal 1000 volt yang multimeter ini. Kita coba lihat ya, bisa nggak ya. Jadi kurang lebih ini standarnya sekarang udah ini. Tuh, OL. Jadi saya punya ini nggak bisa. OL. Coba lagi dia, tapi dia tetap tampilkan hampir 10 ohm. Jadi tahanannya ini. Coba ya. OL nih. Dah, oke, nggak bisa. Jadi dengan dasarnya ini sudah bisa membuktikan kalau alat ini udah sesuai.
531, ini 533. Oke. Dan setelah di tes, alat tes ini dipencet, berarti dia punya arusnya langsung di discharge sama alat ini. Oke. Nah, untuk ngetes fungsi alat ini, berikutnya saya akan ambilkan contoh untuk tes continuity. Cuma sayang alat ini yang tipe ini nggak ada fungsi ininya, continuity-nya. Jadi saya nggak bisa lakukan pengukuran itu. Oke. Sorry, ini gitu. Oke. Saya akan ambil simulasi contoh ya, suatu kasus, dan mungkin ini sering kejadian. Saya bilang sering kejadian karena tahu sendiri, kadang-kadang di rumah itu banyak tikus. Pertama, yang kedua banyak rayap. Yang saya alamin ya, dua-duanya ada di rumah saya. Saya terpaksa beli alat ini gara-gara masalah itu. Ya, sambil contoh ini, saya akan naikin dikit supaya kelihatan lebih jelas. Oke. Ya, saya ambil contoh nih. Ini hanya simulasi aja. Jadi dengan alat ini kita mau tahu nih ada konslet atau enggak, bisa tahu. Dan kabel yang mana konslet kita bisa tahu. Nah, sebelum saya praktekkan, saya ambil contoh. Ini kabel ini murni gigitan tikus ini. Ya, begitu juga ini. Ini dulu kebetulan bisa ketemu karena untung-untungan bongkar plafon, karena sering mendengar ada suara kerasak-kerasuk di atas, dan kebetulan ketemu. MCB sering putus gara-gara dia punya dua ini nempel. Ini dari ini ya, dia sobek ini pasangannya ini dulu ya, ke ground dia nempel. Nah, saya akan simulasikan satu contoh kasus seperti ini. Ini kebetulan waktu kemarin tuh terjadi karena memang betul-betul short langsung. Tapi bagaimana seandainya kalau misalnya itu hujan? Waktu hujan aja sering putus. Nah, kayak gini ini saya ambil simulasikan ini. Ya. Jadi saya di sini saya coba ini kasih sedikit ya. Dan ini udah aslinya sama, saya nggak mau itu lagi, cukup. Dan yang biru ini, kabel biru ini masih utuh. Nanti kita bisa tahu hasil pengukuran ohmnya di sini ya, tahanannya berapa ya. Oke. Nah, kita mulai. Kita punya ini. Saya akan yang pertama ini kabel ground dulu nih ya. Jadi ini selalu yang tadi udah gigit tikus punya. Saya langsung, kebetulan nih kabelnya ini di sini tertulis dengan jelas 300 sampai 500 volt. Jadi saya langsung selain itu saya coba dari paling kecil aja, misalnya 100 volt. Dia muncul berapa ini? Bisa kedetek nggak yang kasus kayak gini? Jadi ini seolah-olah setelah hujan temboknya basah, mungkin ada dijadikan sarang rayap atau apa. Kalau kasus saya itu dijadikan sarang rayap. Sampai di stop kontak sama saklar pun muncul ini tanah rayap itu. Nah, oke, saya coba yang 100 volt dulu. Coba kita tes bagaimana hasilnya. Tuh langsung bunyi 0 ohm. Berarti dia udah betul-betul short ini. Jadi dengan kondisi kayak gini, apabila kita punya, anggap ini sebagai kabel fasa, ini udah langsung MCB pasti turun terus ya.
Nah, yang kedua, jadi ini 100 volt ya udah menyatakan terdetek bahwa sudah short, jadi nggak perlu lagi yang lebih tinggi. Nah, sekarang yang ini, yang kabel hitam ini yang tadi saya dihituin sedikit. Coba 100 volt ya, muncul berapa? Coba perhatian. Nah, masih ada 31 ohm. Nah, dengan kondisi 31 ohm sini kalau hanya 100 volt, dia masih bisa bertahan. Nah, seandainya kita naikin 250 volt, apa yang terjadi? Ya, makin naik. Di sini seolah menunjukkan bahwa ini alat ini masih bagus, kabel itu masih bagus. Coba sesuai standarnya dia, karena kita lihat di sini kebaikan 2 kali dari voltasenya ya. Nah, ini masih tetap menunjukkan itu. Nah, di sini menunjukkan 74 mega. Harusnya kalau standarnya dia yang bagus itu ada 5,5 giga. Dan di sini tetap menunjukkan ada kenaikan terus ini. Tuh, sampai maksimal kita nggak tahu. Kalau di tempat lain yang alat-alat lain itu patokannya ada 1 menit. Nah, ini naik terus. Jadi secara langsung ini memperlihatkan, pertama kalau kita ngukurnya 5,5 giga itu berarti ini udah jauh dari sini. Jadi akan timbul suatu kecurigaan kalau ini sudah ada masalah dengan kabel yang hitam ini. Nah, berikutnya saya akan naikin lagi ke 1000. Apa dia akan memberikan dampak? Nah, dia voltnya ohmnya juga naik, ikutan naik. Dia seolah-olah tidak ada masalah. Tapi ini kan tetap memberikan suatu gambaran bahwa ada sudah kurang bagus dia punya ininya, tahanannya itu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir saya ke yang biru. Kabel biru ya. Nah, cukup kuat. Kalau ini berapa? Nah, 110 ohm sesuai, sama sekali nggak ada ini. Kalau naikin lagi harus 5,5 giga ohm. Nah, benar. Jadi ini dengan kondisi kayak gini, walaupun kita punya setelah hujan tempatnya basah, asal kulit kabelnya tidak terkelupas, tidak akan terjadi kebocoran. Ya, oke. Kayak mana kalau naikin lagi? Ya, turun. Mungkin turun nih ada sedikit masalah juga nih. Jadi ini, tapi setidaknya dia itu masih bisa bertahan. Ya, ini kalau 1000. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa ini kabel ini bagus. Ya. Nah, itu percobaan sederhana. Jadi dengan kondisi itu, dengan multimeter yang biasa itu nggak bisa ketahuan. Ya. Jadi ini kelebihan alatnya dibandingkan dengan ya multimeter atau yang baik analog maupun yang digital ya. Nah, sekarang saya akan ngukur lagi yang lain. Ini kabelnya, kabel mereknya Supreme. Merek kabelnya Supreme 3x2,5 nih, bekas punya 300 sampai 500 volt. Ya. Ini sama dengan ini dia punya sambungannya itu. Yang saya mau
Yang di sini saya nggak ini tuh, ininya saya nggak potong, biasa begitu aja. Dan di sini kita ngukur tahanan. Jadi alat ini untuk ngukur tahanan ini kan, pembungkus kabel ini ya. Kita mulai dari fasa dengan netral. Ini lebih jelas ya. 100 volt coba dulu. Jadi ini menunjukkan 110 ohm, udah sesuai standarnya dia. Berarti kabel ini untuk 2 jalur ini kabelnya udah, tahanannya ini masih bagus, walaupun bekas digigit tikus bagian ya. Nah, kalau naikin lagi sampai 500 langsung ada perubahan 5,5 giga. Berarti kabel ini masih bagus. Bagaimana dengan seandainya netral sama groundnya ya. Coba kita tes. Sama ya. Oke. Sekarang fasa sama netral. Oke. Jadi ini sudah membuktikan bahwa alat ini bisa mendeteksi layak atau tidaknya kabel yang ini. Jadi dengan kondisi alat baca ini berarti kabel sepanjang kurang lebih sekitar 5 meteran ini masih layak untuk dipakai ya. Oke, saya rasa itu sedikit tes dan pembuktian alat ini, fungsi alat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini cukup murah, dan ada yang lebih murah digital lagi, mereknya Aneng MT12, coba cari. Cuma saya tidak mau beli dari AliExpress atau Alibaba. Sebenarnya itu masuk ke sini melalui pos, selain harus bayar pajak lagi. Takutnya malah ada kerusakan, karena saya pernah ngalamin pengalaman yang tidak mengenakan. Lewat kantor pos rusak barangnya. Oke, makasih. Begitu pembuktian saya. Oh ya, satu lagi. Ini coba 1000 volt. Lihat bagaimana reaksinya. Oke, bagus. Oke. Nah, saya coba di shotin. Ya, di shot. Oke. Nah, langsung. Ini alat ini sudah berfungsi dengan semestinya. Oke. Makasih ya teman-teman semua. Saya baru pakai alat ini. Kalau multimeter digital udah sering, cuma ini alat ini terpaksa saya beli karena saya pakai untuk saya pribadi, untuk periksa. Saya punya instalasi listrik ini di rumah yang salah satu jurusan ke loteng itu strip terus. Prediksi sementara pasti ini ada tedus atau di mananya kemasukan apa itu rayap, dijadikan sarang atau gimana, atau digigit tikus nempel seperti yang ini nih. Ya. Oke, saya rasa itu aja. Selamat siang teman-teman semua. Ada saran atau pendapat boleh dikasih komen. Terima kasih. Salam sehat semua. Bye.